Sabar lagi ya teman-teman. Baik, kembali saya mengingatkan kepada teman-teman yang telah bergabung, diharapkan untuk dapat menyalakan kamera dan menonaktifkan audionya ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah berkenan untuk memperkenalkan diri nih kepada kita semua. Sebentar lagi kita akan memasuki acara kita pada malam hari ini. Saya harapkan teman-teman bisa menonaktifkan audio serta menyalakan kameranya. Baik, saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung pada webinar nasional Digital Personal Branding yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman pada malam hari ini. Demi kelancaran berlangsungnya acara, dimohon kepada seluruh partisipan untuk dapat menonaktifkan audio serta menyalakan kamera. Baik, kita akan memulai acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya selaku Master of Ceremony untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Dinda Suci Permatasari, yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Yang terhormat, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Zainal Abidin MM. Yang terhormat, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, Yulvion Malanmunte. Yang terhormat, Ibu Dwi Kartikasari selaku narasumber, dan salam sejahtera kepada seluruh partisipan webinar nasional pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam hari ini dalam webinar yang bertemakan Digital Personal Branding. Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan kegiatan yang diinisiasikan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman untuk mempersiapkan setiap mahasiswa dalam memasuki dunia pasca pendidikan sesuai dengan aspirasi karirnya serta membantu mengenal potensi diri untuk mendukung daya saing kerja. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, dokumentasi. Keempat, sambutan. Kelima, pembacaan CV moderator dan CV narasumber. Keenam, pemaparan materi oleh narasumber. Ketujuh, diskusi dan tanya jawab. Dan kedelapan, yaitu penutup. Demikianlah susunan acara kita pada malam hari ini. Saat ini kita akan masuk dalam rangkaian acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada seluruh partisipan dapat mengambil sikap tegak.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi dokumentasi. Diharapkan kepada seluruh partisipan dapat mengaktifkan kamera. Baik, di sini terdapat 6 slide. Diharapkan kepada seluruh partisipan dapat bersiap-siap. Baik, kita akan melakukan dokumentasi. Slide pertama dapat bersiap-siap dalam hitungan 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua dapat bersiap-siap dalam hitungan 1, 2, 3. Selanjutnya, slide ketiga dapat bersiap-siap dalam hitungan 1, 2, 3. Selanjutnya, slide keempat dapat bersiap-siap dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide kelima dapat bersiap-siap dalam hitungan 1, 2, 3. Selanjutnya, slide terakhir, kembali saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mengaktifkan kamera. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Selanjutnya, kita akan masuk dalam sesi penyampaian sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Kepada Saudari Yulvion Malanmunte, disilahkan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Jelas. Oke. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Zainal Abidin MM. Yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Dwi Kartikasari. Yang terhormat rekan-rekan pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, dan rekan-rekan organisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, dan salam sejahtera kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Pertama-tama, mari kita menaikkan setiap pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat penyertaannya kita boleh dipertemukan di dalam room Zoom ini untuk mengikuti webinar yang berjudul Digital Personal Branding. Personal branding adalah sebuah proses membentuk, menarik, dan memelihara persepsi masyarakat berkaitan dengan aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang, seperti keahlian, prestasi, atau nilai-nilai yang dibangun secara sengaja namun tidak sengaja, yang bertujuan untuk menampilkan citra positif sehingga dapat berlanjut kepada kepercayaan dan loyalitas yang dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Perkembangan teknologi di era digital mendorong setiap kita untuk memperluas jaringan relasi, serta memperkenalkan nilai-nilai dan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Bahkan, setiap kita dapat memahami dan memanfaatkan era digital untuk menunjukkan eksistensi serta membangun kualitas diri kita. Dalam webinar kali ini, LKPMK akan membantu rekan-rekan peserta dalam meningkatkan kualitas diri dalam memasuki dunia pendidikan dan pekerjaan. Saya mewakili rekan-rekan pengurus mengucapkan banyak terima kasih untuk Departemen Sumber Daya Manusia LKPMK FEB Unmul dan semua pihak yang sudah membantu baik secara moral maupun material sehingga terlaksananya webinar pada malam hari ini. Akhir kata, kami selaku panitia memohon maaf jika ada kekurangan selama webinar berlangsung, dan saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun tindakan dalam kata sambutan saya. Selamat mengikuti webinar Digital Personal Branding. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Saudari Yulvion Malanmunte untuk kata sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Zainal Abidin MM. Dikarenakan Pak Zainal sedang ada kendala untuk bergabung dalam webinar malam hari ini, selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara inti kita yang akan dipandu oleh moderator. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV moderator pada malam hari ini. Tempat tanggal lahir, Balikpapan 27 April 2001, alamat tinggal, Rona Bukit Indah, Blok O nomor 16, Kota Balikpapan, riwayat pendidikan, SD Negeri 003 Balikpapan, SMP Negeri 12 Balikpapan, SMA Negeri 1 Balikpapan. Pendidikan tinggi, sedang menempuh S1 jurusan akuntansi di Universitas Mula Warman. Pengalaman organisasi, Kepala Departemen Penelitian dan Pengkajian, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi 2021, Staf Departemen Pembinaan Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen. Penghargaan, Siswa Terbaik 1 Jurusan IPS SMA Negeri 1 Balikpapan, Top 1 Focus Group Discussion Mentoring Public Speaking LK PMK 2021, Top 2 The Best Oral Presentation Mentoring Public Speaking LK PMK 2021. Moto hidup, mengejar saat ada peluang dan belajar di setiap kesempatan. Email beatrice.skalapadang01@gmail.com. Baik, acara selanjutnya akan dipandu oleh Saudari Beatrice Skalapadang selaku moderator pada malam hari ini. Kepada moderator, disilahkan. Ya, baik. Terima kasih MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi, seperti yang dikenalkan oleh MC, di sini saya, Beatrice Skalapadang, selaku moderator, akan memandu jalannya sesi materi dan sesi diskusi. Senang sekali pada malam hari ini, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi moderator pada webinar kali ini. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama dengan pemateri kita, yaitu Kak Didi. Halo Kak Didi, selamat malam Kak. Halo, malam Beatrice. Hai semuanya. Semangat pagi, selamat malam juga. Iya. Oke Kak, apa kabarnya nih Kak? Kakak kelihatan cantik sekali nih malam hari ini. Baik. Baik, semangat sekali. Sorry, my cat ya. Aduh, Messi. Oh my God. Ada 8 di rumah ya. Nih. Oh, lucu sekali Kak kucingnya. Iya, oke. Ada di kaki. Jadi pas geser langsung oke. Alright, super happy and excited. Oke. Yes, ya. Lagi sibuk apa aja nih Kak di tengah pandemi seperti saat ini? Masih seperti biasa, working from home karena masih belum boleh balik ke kantor. Yang pertama, yang kedua akan ada kegiatan banyak banget ke depan karena sudah banyak antrian untuk workshop ya dan juga mentorship. Beberapa ada di sini. Ada beberapa workshop juga dengan XLFL dan project-project lainnya. Termasuk dengan teman-teman dari Universitas Mula Warman malam ini. Iya. Okay. Salah satunya webinar kita pada malam hari ini betul, ya Kak. Betul. Ya, nanti kita lanjut lagi obrolannya setelah sesi materi ya Kak. Iya, oke. Ya, baik. Partisipan yang saya hormati, di era digitalisasi seperti sekarang ini, personal branding merupakan hal yang harus dilakukan untuk memperkenalkan, mempertajam citra diri, dan memudahkan seseorang untuk memfokuskan perjalanan karir, terutama dalam pengembangan personal branding. Nah, di masa sekarang, di era digital, ada banyak platform di media sosial yang dapat digunakan untuk pengembangan personal branding. Misalnya, Instagram, Twitter, Facebook, dan yang paling hype sekarang, apalagi kalau bukan TikTok. Nah, teman-teman, ayo nih, siapa yang ngaku setiap hari nggak bisa lepas dari gadget karena
pantengin IG, scroll IG, scroll TikTok, liatin mantan mungkin, liatin pacar, liatin doi, sosok yang dikagumi. Pasti nih, nggak jauh-jauh dari kita kaum milenial ya. Ya enggak. Ya pastinya iya ya. Nah, perkembangan teknologi di era digital itu mendorong setiap individu tanpa kalian sadar itu memperluas jaringan relasi kalian dan juga memperkenalkan nilai value yang ada dalam diri kalian tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, namun pertanyaan kita pada malam hari ini itu bagaimana sih cara kita membangun personal branding kita agar kita itu nggak cuma scroll TikTok, kita nggak cuma scroll Instagram, tapi kita itu bisa manfaatkan media sosial itu untuk pengembangan personal branding kita. Dan bagaimana sih pengaruh personal branding itu terhadap masa depan kita? Misalnya, dalam perkuliahan kita saat ini, atau dalam pekerjaan kita. Nah, teman-teman, harap sabar. Nggak usah khawatir, nggak usah overthinking deh. Karena semua itu akan dibahas tuntas oleh pemateri kita yang sangat kece dan eksklusif. Hanya ada di dalam webinar nasional bertajuk Digital Personal Branding. Sebelum masuk ke dalam sesi pemateri, baiknya saya selaku moderator izin untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita. Ya, baik teman-teman. Ini adalah share screen dari kurikulum vitae Ibu Dwi Kartikasari atau yang akrab dipanggil dengan Kak Didi. Nah, perjalanan karir dari Kak Didi itu the first, XL Future Leaders Program Leader 2013 until present. The second, Soft Skills Trainer 2009 until present. The third, Motivational Speakers 2009 until present. Next, Public Speaking Coach 2002 until present, founder and head of Creative of Soft Skills Daily Instagram, and the last one is editor and supervisor for XL Future Leaders Instagram. Next. Ya, training record dari Kak Didi, it's more than 250 workshop for youth and more than 150 business classes for professionals from more than 50 companies 1997 until present. Yes, this is professional training and coaching hours. Dari Kak Didi, itu the first, soft skills and leadership development coach. It's more than 10,000 hours of facilitating and coaching youth. The second, motivational coach, more than 10,000 hours of motivating youth and professionals. And the last one is public speaking coach. It's more than 7,000 hours of coaching youth and professionals. Baik, demikian pembacaan kurikulum vitae dari narasumber pada malam hari ini. Dari kurikulum vitae terlihat banget ya bahwa beliau ini sangat berpengalaman, sangat ahli dalam digital personal branding. Nah, teman-teman tanpa harus di workshop seperti ini, di webinar seperti ini, teman-teman bisa pantengin IG dari Kak Didi di @softskillsdaily Instagram. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi penyampaian materi, saya ingin mengingatkan kepada seluruh partisipan bahwa selama narasumber menyampaikan materinya, para partisipan tidak diperkenankan untuk melakukan interupsi. Adapun setelah penyampaian materi, akan dibuka sesi diskusi dan sesi tanya-jawab. Jadi, diperhatikan ya penyampaian materi dari Kak Didi. Kalian akan mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dan tentunya bakal timbul pertanyaan yang out of the box nih. Ya, baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi penyampaian materi. Saya persilakan kepada Kak Didi untuk menyampaikan materinya. Waktu dan Zoom saya berikan. Terima kasih, Kak. Silakan, Kak. Yes, thank you, Beatrice. Very detailed ya. Oke, thank you very much. Semangat pagi, selamat malam untuk semuanya. Dan tadi dengarnya dari banyak ya, karena nasional jadi seluruh Indonesia. So, dari kenalin tadi namanya Dwi Kartikasari, biasa dipanggilnya Didi. Nama stage itu Didi Cantik. Itu branding. Oke, kenapa dipanggil cantik gitu ya? Because you have to claim your status, not others, gitu ya. Sebelum orang lain, kita dulu yang mengklaim itu. That's what we call it personal branding, by the way. Dan ini juga salah satu personal branding ketika teman-teman
hadir di sini mau tampil muka. Bukan berarti nggak tampil nggak branding ya, tapi brandingnya berbeda. And this is why I'm expecting nanti teman-teman kalau sekarang mau nge-branding, mau kenalan lebih jauh, mau di recordnya nanti ada mukanya gitu, maybe I will remember you. Silakan. Kalau internetnya ada pulsanya gitu ya, ada datanya. Kemudian internetnya aman-aman aja, nyalakan, kita kenalan, semoga branding teman-teman dan kekuatan belajarnya jadi lebih semangat lagi. And that's the first thing that I like to share to you. And I'm very happy untuk bisa bersama Universitas Mula Warman. The very first time ya. So thank you for the invitation, and I hope akan ada follow up lagi, khususnya setelah acara ini, teman-teman yang hadir bisa update ke panitia. Saya senang banget loh, karena acara ini begini. Anyway, talking about personal branding. Jadi mau minta teman-teman semua untuk berpikir dengan 1-2 menit ya, beberapa pertanyaan yang akan diberikan sebelum kita memulai lanjutan informasi, materi, dan lain-lainnya. And I'm expecting to you all, biar nanti lebih gampang, lebih asik, lebih engaging, simple gitu ya, simple aja, call me Didi. Nggak pakai embel-embel di depannya gitu ya. Tidak ada mbak, bu, apalagi kakak, tante gitu ya, dan lain-lainnya. Just Didi, it's okay for me. Walaupun misalnya dalam konteks Indonesia, secara culture biasanya kalau yang lebih tua dikit gitu ya, lebih tua dikit gitu ya, udah ada kakaknya ya. But for me, this is okay. I love to get engaged with you all. So simply call me Didi. As simple as that. Tapi catatan, tadi tulisannya DWI, nggak di IDI ya. Oke. Nanti kalau di IDI jadi die gitu ya. Alright. So I like to give you the questions untuk dipikirkan sama teman-teman kurang lebih 1-2 menit deh ya. Oke. Let me share my material. There you go. Sudah tampil. Ya, jadi perbesar dulu. Okay, there you go. Now think about this. Yeah, think about this. This is self-examination. Ambil kurang lebih 1 menit sama teman-teman, kira-kira jawabannya apa ya? Where and how would people validate your personal reputation? Gimana kira-kira? Yang teman-teman beredarnya di mana sekarang? Yang kedua, historically, berarti past activities, past time. Have you always done what you said would do? Have you fulfilled your promises on consistent basis? When do people hear your name? Atau nggak pernah? Karena nggak beredar. Bisa jadi ya. What do they think about that name? And what words would they associate your name with? Oke, 1 menit aja pikirkan pertanyaan ini, kira-kira jawabannya apa? Counting, 1 menit. Cari-cari. Di mana ya? Gimana ya? Not all about digital. Bisa jadi ada di kegiatan kampus yang teman-teman tidak mempromosikannya di social media. As long as you know where you are, you can answer the questions. Let's wait. Udah 30 detik? 30 detik lagi. Selain ini mungkin ini kan hanya 1-2 orang gitu ya. Alright. Oke, 15 detik lagi. Five, 4, 3, 2, 1. Oke, yes, mudah-mudahan sudah ada jawabannya ya. Let me talk to somebody here. Ini mau nanya deh dengan salah 1 atau salah 2 atau salah 3. Salah 3 jadi ada di Jogja ya. Oke, excuse me. Right, so jadi mau tanya dengan Edis. Hai Edis. Edis Regina Putri. Halo. Hai Didi. Yes. Oke, kita santai aja ya. Oke, kira-kira kalau Didi nanya nomor 1, jawabannya Edis apa ya? Where and how would people validate your personal reputation? Kuliah mungkin. Oh, pas kuliah berarti kalau di kelas ya? Yes. Oke, pas kuliah. Luar perkuliahan ada kegiatan-kegiatan lain? Organisasi. Organisasi. Oke, thank you. Right, let's move on. Tifa, apa? Boleh
Yeah, on mic, yes. Asik. Tifal, what if I ask you nomor 3, Tifal? When do people hear your name? Tifal, suaranya sudah bisa masuk? Oh, halo? Apa Tifal menghilang? Oh ya, oke, suaranya udah nongol. Oke, Tifal, nomor 3, Tifal. When do people hear your name? I think people will hear my name when they attend some event, and I am the master of ceremony there. Also, in some meeting, because I often point out my personal opinion. Oke. Jadi pas lagi MC, and when you were attending meetings ya, because you share opinion. Dan sekarang, at least, beberapa orang akan kenal dengan namanya Tifal. Baru by name ya, baru by name aja. Oke, thank you untuk yang menjawab ketika Didi langsung tanyakan. And this is actually another personal branding to do. Ketika ditanya, langsung nongol gitu ya, langsung ada, dia langsung menjawab aja. You actually doing something good about it. Nah, pertanyaan Didi adalah kalau ini langsung dibuatnya lebih jauh, ya, lebih tajam, lebih konsepnya gini, teman-teman bayangkan personal branding ini untuk keuntungan saya ke depan nanti, because I need to build my, apa saja terserah, apakah mau karir kah, gitu ya, atau mau bisnis kah, atau somehow someday you think about I want to continue my study. Kira-kira sekarang sudah punya belum branding yang memang harus? Dan pertanyaannya adalah kalau dilanjutkan, brand itu apa sih? Gitu. Dan kenapa harus personal branding, by the way? Why you have to, gitu ya? Kenapa harus ada brand? Dan kenapa kita harus bangun ini, konsepnya personal? Kalau tadi udah dikasih tahu, gitu, di awal, dijabarkan what is brand, kira-kira ada teman-teman sendiri, gitu. Udah ada yang tahu nggak sih brand itu apa, gitu? Mungkin sudah punya konsep tersendiri tentang sebuah kata ini, brand ini, yang selama ini ya kita tahu, kita paham ya. Kalau umumnya kita sudah tahu brand-brand terkenal ya. Kenapa mereka bisa terkenal? And we can describe about it. Kenapa kita memilih itu? Juga we know about it. Pertanyaannya adalah, ada yang mau nulis ya? Oke, boleh. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus tahu ini gitu? And what is it by the way? Oke? Coba ditanya deh ke salah satu teman yang lain. Hai Yoas. Yoas Kristianus. Halo. Iya, Kak. Yes, Yoas. Brand apa, Yoas? Apa, Kak? Brand. What is brand? Saya tidak tahu brand saya itu apa. Jujur banget loh. Ya, Yoas jujur banget ya. This is so cool. Oke, saya nggak tahu. Daripada nanti keluarnya salah. Yoas bilang, saya nggak tahu. It was good. Thank you very much, Yoas. Oke. Kalau gitu kan dibantu ya, brand itu apa? Nanti kita akan bahas. Teman-teman, brand ini adalah semua hal tentang something or someone yang jika pun ditinggalkan, tidak ada orangnya di situ, masih tetap terdengar. As simple as that. Ya, impression apapun yang diingat ya. Ketika si orang ini atau benda ini tidak ada di tempat, sama kayak sekarang kita ngomongin misalnya iPhone ya. Jadi ngomongin iPhone nih, bla 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 bla. Barangnya di depan teman-teman juga tidak, but you know the brand gitu. Atau kita ngomongin tentang moto saja gitu ya, moto yang baru saja dibuat begitu megah gitu ya, tentang our Independence Day, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh gitu. Itu juga jadi brand yang dipakai banyak orang untuk bisa menjadi sebuah moto mereka. Oke, apalagi misalnya brand tadi ada yang dibuat di awal ketika diperkenalkan, ini salah satunya adalah moderator kita ya, dijelaskan bla bla bla, dan ini menjadi sebuah brand ya. Oh, rupanya kalau Beatrice begini dan lain-lainnya. Impresinya adalah sesuai nggak? Karena salah satunya tadi Beatrice disebutkan sudah pernah gitu ya memenangkan salah satunya kegiatan public speaking gitu. Apakah sesuai dengan apa yang dilakukan sama Beatrice ketika jadi seorang moderator? It's a brand. Impression yang tinggalkan ketika even you are not around masih terdengar gitu. As simple as that. Nah, pertanyaan adalah kalau dilekatkan pada personal branding, what is it ya? Apa ya dan kenapa gitu? Kalau benda barang kita tahu, we talk about quality. Karena biasanya itu akan menjadi salah satu bagian supaya apa? We are going to buy it kapanpun, bagaimanapun, dalam kondisi apapun.
Kalau sudah tahu bendanya bagus, barangnya bagus, dan we get the money, kita akan pasti beli. Kalau nggak punya uang, kita akan tahan, atau sama mungkin akhirnya bisa jadi minjem duit gitu. Because you know the brand is good. Kata-kata brand tadi meninggalkan impression. So we are going to go further dengan si brand ini gitu ya, dengan catatan yang jauh lebih keren lagi. Kalau tadi dari impression, ada tambahan lainnya bisa dibuat ya, term, symbol, feature yang mengidentifikasi ya dari sesuatu di orang tersebut, kebaikannya, servisnya, kebagusannya ya, dan lain-lainnya yang membedakan. Di garis bawahi, yang membedakannya dengan orang lain. Ya, membedakan dengan orang lain. Brand bisa stand out karena dia punya sesuatu yang melekat. Artinya tidak dimiliki sama yang lain. Kalau dua barengan saja, kita sudah bisa memilih ya. Sesimpel misalnya, kita bisa datang ke Alfamart sama Indomaret yang selalu bersampingan ya. Kita bisa membedakan ya. Kadang-kadang brand ini jalan barengan loh. Kalau ada Alfamart pasti ada Indomaret gitu nggak sih katanya? Gitu ya. Ya kalau ada Maret ini biasanya berdua aja. Karena itu akan grab attention of people around untuk bisa, oh itu ada dua loh, ada banyak loh. Jadi kalau satu tempat kita cari barang nggak dapat, kita ke sebelahnya. Dan ini menarik marketingnya. Tapi kalau misalnya yang seseorang, yang distinctnya itu gimana ya? Dari banyak hal. Untuk membuat distinct itu, we need to create, we need to learn the strategy. Dan strateginya ini akan kita bahas malam ini, yang waktunya sangat sempit sekali, mudah-mudahan menjadi inspirasi, sehingga nanti teman-teman bisa belajar jauh lebih banyak dan jauh lebih lama. It has to be ongoing proses yang tidak bisa hanya selesai di malam ini aja dan langsung bagus gitu ya. Oke, kata-katanya di garis bawahi distinct. Gimana saya carry my personal branding and I'll be distinct, berbeda dari yang lain. Sesimpel kalau kita ngomongin tentang cap jari kita ya, biasanya jempol ya, atau mungkin semuanya nggak ada yang sama. Can you imagine that? Dari situ kita bisa belajar. Setiap orang punya distinctiveness-nya. Pertanyaannya, bisa nggak ditemukan, diciptakan, diperluas lagi, dikenalkan lagi keluar banyak, sehingga akhirnya paham dan mengerti, oh itu dia banget. I think I have sort of like an example like this. Jadi, Didi suka kasih training ya, salah satunya tadi teman-teman bisa lihat di salah satu informasi yang Didi bilang, more than 150 companies. So, kalau seandainya Didi lagi ngajar, di acara breaknya itu, sometimes I ate gitu ya, or I had to go to the toilet. So one day, I had to go to the toilet, dan gak ada orang pas dia masuk. Dan gak lama ada yang masuk. Tiba-tiba ada suara, Didi, ya, gue sudah tahu ini parfumnya lo gitu. Oke. Dengan cara seperti itu langsung ada, itu branding yang sudah dibangun. Karena memang tidak ganti-ganti parfumnya. Jadi itu aja. Jadi diingat sama teman ini pas di keluar, dia salah satu menti yang memang ada di kelas Didi. Cuman saat itu dia tidak di kelas, tidak sedang kondisi training. Ini salah satu hal aja. Yang lainnya apa? Ada ketika juga terjadi Didi ada sebuah event, ada acara, kebetulan saat itu belum pandemik ya, jadi orang-orang masih bisa ketemu muka dan bisa melihat dan bisa mendengar apapun yang kita kerjakan. Saat itu ketika Didi ada di ujung hall dan kita ngobrol dan tiba-tiba tawa terbahak-bahak, tiba-tiba dia menghampiri. Bener kan Didi kan, ketawanya gue udah tahu gitu ya, salah satunya. Ini dari hal yang sangat sederhana aja. What you wear, what you use, especially in terms of your intonation. Kalau tadi misalnya ada parfum, ada baju ya, atau mungkin yang sering Didi lakukan distinct dengan cara memakai jilbab contohnya, atau mungkin dengan cara menyapa teman-teman semuanya dan lain-lainnya. This is the way I build the brand, my brand. Nah, gimana dengan teman-teman ya untuk membuat distinct-nya? Ini salah satu caranya ya. Dan ini tidak berlaku juga kalau sekedar ya Didi kan jadi pembicara. Oh no, dimanapun teman-teman berada ya. Tadi ketika Didi tanya sama Yos, ketika Didi tanya sama Tifal, ketika Didi tanya sama Edis, itu sebenarnya teman-teman sudah membrandingkan dirinya. Apakah teman yang menyenangkan, atau partisipan yang menyenangkan, atau yang langsung connect gitu ya. Kenapa? You are branding yourself to me when I call your name. Jadi terus mencari nama teman-teman ya, ada Edis, ada Tifal gitu sama Yoas. I'm trying to memorize the names so I can remember you. Who knows? Nanti ada webinar berikutnya, workshop berikutnya, kita ketemu lagi. And I can just say, waktu itu pernah ketemu kita ya, gitu. Kalau dia masih mengingat itu, berarti branding teman-teman jalan. Pertanyaannya, kalau enggak, something is not right. Okay, let's continue. Kita lanjutin dengan, kalau tadi brand sudah, sekarang personal brandingnya ya. Ini salah satu contoh bisa lihat teman-teman di sebelah kanan nih. Banyak kan yang kalau ngomongin tentang branding, bisa kita lihat dari bentuk-bentuk yang bisa kita lihat di sekitar kita ya.
secara tatap muka atau secara digital gitu ya. Pertanyaannya apakah ini sebenarnya real? Karena branding kalau digali lebih dalam lagi, tidak sekedar yang tadi kita buat. Ada bagian yang tercipta gara-gara masifnya lingkungan kita, masifnya aktivitas kita. Why? Oke, let's continue. Bagian branding ini juga ada intersection-nya loh. Persepsi dengan reality. Persepsi ini yang kita ciptakan di banyak sosial media kita, website, blog ya, as if like kalau kita nulis yang keren banget, orang ngebayangin orangnya pasti begini. Gitu. Atau kalau kita tidak pernah mendengar, tidak pernah bertemu orang ini, mendengarkan mungkin bisa jadi podcastnya, kita langsung membayangkan orangnya begini gitu ya. Atau Didi juga pernah ketemu sama seseorang yang namanya di mana-mana gitu, karena dia ikut banyak webinar, jadi speaker, student exchange dan lain-lainnya. And I'm expecting kalau ketemu nanti profesional banget nih, gitu ya. Kalau ketemu pasti excited banget. Dilalahnya pas ketemu orangnya kayak pemalas gitu. Halo, hi Didi. So I'm blah blah blah. Dia bilang, okay, my perception was wrong. Karena contradict dengan the reality. Dan that's wrong. So saat itu Didi langsung broken heart. Kenapa? Kok tidak seperti yang Didi harapkan ya quality-nya. Karena tadi it's a perception. Kalau di awal dibilang it's impression yang ditinggalkan, tambahannya lagi adalah selain impression, persepsi. Karena ditambahkan dengan yang dipikirkan sama orang ini atau orang-orang sekitar yang coba gitu ya mendeskripsikan nama kah, kualitas kah yang didengar sampai ketemu realitinya. Mungkin teman-teman juga sama tadi ya di ketika diiklankan posternya, kemudian bisa jadi diomongin sama teman-teman yang kenal dengan nama diri, nanya, diri orangnya seperti apa ya? Akan asik gak ya? Akan menyenangkan gak ya? Dan lain-lainnya. Itu dibangun, itu branding. Nah, kira-kira kita akan melakukan apa supaya persepsi dan realitinya ini ketemu? Jadi persepsinya dengan realitasnya ketika divalidasi, ini yang paling berat, divalidasi dengan ketemu dengan orangnya, it's right. Okay? Validation is the hardest part, karena ini bagian untuk bisa mempertemukan ya. Kalau kita sudah belajar, ini ujiannya. Nah, personal branding kita bisa nggak divalidasi dengan banyak hal yang sudah kita tunjukkan atau kita pertontonkan. So moving on with that, ada pertanyaan lanjutan ini. Kok gitu gimana sih ya? Dan kenapa ya kita harus bangun si personal branding gitu? Dan bagaimana membangunnya? So talking about this, kita harus juga punya strateginya. Karena apa? Kalau kita hanya membrandingkan dalam konteks secara gampangnya, yang penting posting, yang penting melakukan apa tadi dibilangnya ada TikTok-kan, ada Reel sekarang. Kalau teman-teman suka YouTube-an gitu ya, ada YouTube Short yang teman-teman juga bisa di sana gitu. Terus yang lain-lainnya lebih banyak lah ya. Tapi nggak jelas. Artinya apa saja gitu dilakukan. Kadang hari ini makanan, besok tentang motivasi, besok tentang ini dan lain-lainnya. So it's kind of messy and scattered. Akhirnya tidak bisa dipahami sama orang. Sebenarnya dia ngapain sih? Kualitasnya apa sih gitu. So to avoid that situation, bisa dilakukan dengan cara yang pertama. Build or draw a map of you. Teman-teman sudah melakukan apa saja sih gitu ya? Dan mana yang paling stand out di sana? Sudah punya checklist nggak sih? Apa-apa saja yang menjadi bagian strength point-nya teman-teman? Terus pernah nggak mempercepat gitu ya sesuatu yang harusnya lama, dan itu menjadi juga achievement teman-teman. Dan banyak hal lainnya ketika you draw or you make a map of you. This is me. Sebutkan gitu ya teman-teman, misalnya kalau education apa saja, kalau organization apa saja, kalau misalnya skill apa aja, atau ketika speaker apa saja. Mungkin ada timeline-nya, ada waktunya. If you can do this, ketika itu semua sudah terjadi, you can see, oh this is me. Kita bisa shock sendiri ya. I remember suatu waktu ketika Didi harus mentoring salah satu mentee, we talk about the CV gitu. CV-nya sangat plain, biasa saja, dan I'm not interested and impressed. Akhirnya ketika Didi bilang, serius selama 4 tahun begitu saja gitu, nggak ngapa-ngapain lagi dan lain-lainnya. Ketika Didi tanya, pertanyaannya udah tambah banyak ya. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya dijawab dengan mudah gitu. Karena biasanya dia harus melewati 4-5 pertanyaan when I need to try to dig out somebody's quality. Dan ketika masuk pertanyaan 4-5, dia mulai gelagapan dan bilang, oh yeah, oh my God. Gitu. I did that, tapi aku nggak tahu berapa banyak datanya.
Tapi aku lupa ya berapa juta ya waktu itu menjadi kepala danus gitu mendapatkannya. Dan itu tidak tampak di situ. Akhirnya ketika kita gali lagi, kita kurasi lagi, jadi sangat bagus si CV-nya. Dan ini untuk dia melamar pekerjaan. Dan itu adalah branding yang orang yang nggak ada yang dikirimkan melalui sebuah CV. Itu jadi apa? Mapping ourselves, gitu ya. Jadi bisa tahu strength point-nya, weakness point-nya, dan lain-lainnya. When you can do the mapping, nah teman-teman juga harus embrace jika saja. Branding is not about good things. Karena kalau kita ada mapping, ada flaws, ya, ada weaknesses, ada failures, ada downside-nya. You have to accept that. Karena itu nanti bisa jadi bagian cerita teman-teman ketika membranding. I do remember pada saat di presentasi di awal-awal zaman-zaman kuliah gitu ya, pernah nih, ini Didi membranding dan Didi menceritakan kegagalan yang itu sudah lama sekali ya. Kegagalan itu adalah ketika Didi presentasi depan seorang, if I'm mistaken, it's a managing director of a company, dan itu present a project proposal gitu ya. And setelah selesai ada tanya jawab gitu. And back then I was not that critical. Artinya what I did remember, I answered. Jadi ketika dia bertanya 3 kali, jawaban Didi tidak berubah dan sama semuanya. And he kept saying, you don't understand my questions. Sedih banget. Akhirnya apa dia bilang? Lebih parahnya udahannya adalah, thank you very much, doors open. Oh my God, gitu ya. Zuk, 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 gitu. Artinya apa? That kind of situation stuck in my brain and I said, I'm not going to do that again, gitu ya. Jadinya apa? Pada saat setiap presentasi yang disiapkan lebih banyak dan mengolah cara berpikirnya. Kalau dulu sekedar mengingat saja, memahami saja, udah selesai dia gitu. Nggak taunya apa? Ketika kita presentasi, ada bagian yang harus dilakukan itu menganalisa, mengevaluasi sehingga bisa mengeluarkan jawaban. And that's another brand. Skill kita tentang critical thinking. Ini yang harus dilakukan sama teman-teman. Karena apa? Kegagalan pertama itu tidak membuat Didi give up, karena sudah jelek. Jadi berikutnya Didi membranding, next time I have to do better gitu ya untuk berikut-berikutnya. And thanks God, it happens dan akhirnya berhasil. Ini yang harus dilakukan sama teman-teman. Embrace dulu. Jadi kalau ada gagal, kalau ada failure, it's okay. Because it's part of your life dan part of things that we do. Jadi identify dulu, kemudian memastikan itu semua ada di teman-teman. Jadi teman-teman akan bisa embrace ya. Ada 4 poin di sini. Embrace your identity, diversity, the whole self. Oh, ada suara-suara. The whole self ya, the whole self yang teman-teman bisa pastikan it's you. Jadi tidak semua tentang hal-hal baik, tapi yang flaws-nya juga dipastikan you can identify. Karena sebelum ditunjuk sama orang lain nanti kita sudah bilang, oh ya, I was bad with that, but then again I know how to learn about it. Itu bagus banget. Oke? Nah, kalau sudah bisa tahu ini semuanya, you know how to build your approach. Karena apa? Karena sudah tahu weakness-nya, jadi kira-kira kalau keluar engage sama orang lain, kira-kira harus melakukan seperti apa ya? Dan selanjutnya. For that, teman-teman jadi nantinya bisa invite opportunity, bisa mengundang kesempatan. Karena kalau misalnya ada ABCD yang harus dilakukan, teman-teman bisa memilih nih. Atau kebalikannya, bisa belajar dulu, karena tahu kekurangannya apa. Oke, that's number 2. Number 3, kalau sudah bisa mind map, kemudian meng-embrace apapun yang kita punya, yang ketiga adalah to create value, untuk bisa memastikan kita bisa connect dengan audience atau network kita. Atau mungkin calon network kita. Calon audience kita. Kalau misalnya digital, calon followers kita, gitu ya. Value-nya apa sih? Yang teman-teman pastikan value-nya ini tidak hanya value yang kita mau gembar-gemborkan, tapi value juga yang melekat sama orang lain, kira-kira apa? Karena they follow because they becoming, engaging with you. Mereka bisa melihat banyak hal yang, saya bisa belajar dari dia nih, saya bisa mengetahui dari dia nih, ada sesuatu nih, dan lain-lainnya. So if you can have this is so great untuk bisa membangun brand tadi. Karena apa? Ada transferable skills, ada transferable information, ada transferable action ya, yang membuat orang lain melakukannya dan terinspirasi dari teman-teman semuanya. Because you create value. How to create value? Untuk memastikan ini punya, jadi teman-teman tidak gegabah, tidak asal saja. Selalu punya reason ya ketika kita melakukan sesuatu. Jadi tidak sekedar copy paste. Misalnya ikut-ikut bikin gitu ya, ikut-ikut mengerjakan. Tapi kalau tanyakan kenapa? Ya karena kan dia melakukannya juga. Nanti jadi jelek.
Karena apa? Value-nya tidak ada di sana. Harus ada sesuatu yang membuat teman-teman memproduksi itu. Karena tadi, olah pikir. If you have this tree, imagine kira-kira apa yang terjadi nanti next-nya. Gitu ya. Karena kalau tadi kita sudah paham tentang brand, paham tentang personal branding-nya teman-teman, kita akan masuk ke dunia digitalnya nih. Gitu. Pahami dulu dasarnya. Why I need to build personal branding sebelum masuk ke digital sehingga tidak asal. Tidak hanya sekedar. Tidak hanya punya akun gitu ya, punya akun TikTok, punya akun Instagram, punya akun LinkedIn misalnya, dan lain-lainnya, but all not active. Atau isinya sekedar selfie saja gitu ya. Atau isinya sesuatu yang bikin orang jadi melihatnya apa sih gitu ya, ini nggak penting banget, ini nggak perlu nih misalnya. Something like that yang bikin kita kadang-kadang jadi tidak menyenangkan di mata orang lain. So next kalau kita ngomongin tentang digital ini, kita akan berpikir gimana ya untuk bisa lebih engage dengan sekitar kita, mau bentuknya biasa saja gitu dan bentuknya digital. Creating value-nya ini dengan berbagai macam cara. Harus bisa berpikir dengan sangat tactical supaya teman-teman mengerti nih. When I create value, I know what to do about it. Dan create value ini berhubungan dengan 3 hal ini. Yang pertama, who you know. Saya misal punya follower saya kebanyakan misalnya teman-teman kampus. Berarti kalau misalnya mau membuat sebuah postingan, kira-kira apa? Atau ketika teman-teman berada gitu ya di wilayah kawasan anak-anak kuliah. Yang sekarang misalnya banyak kan rata-rata yang sudah dewasa, yang sudah say high education. Jadi ketika menjawab, ketika diskusi, teman-teman menempatkan diri. Siapa sih? Bagaimana sih gitu ya? Siapa saja yang saya tahu di sini. So you sell the brand like that. Yang kedua bagian ada who knows you. Karena perjalanan branding ini akan mengundang banyak orang untuk memahami teman-teman dan mengetahui. Sehingga mereka menjadi recommendator untuk teman-teman ngapain saja. Kalau misalnya mengklaim, oh saya sudah begini, ditanya, do you have recommendation from somebody that we can get? Gitu ya. Kalau nggak ketemu namanya, something is wrong. Oke? Yang kedua adalah it's not always transactional. Artinya apa? Kita mau kenalan dengan banyak orang atau bisa mau ketemu sama teman-teman yang lain, tapi selalu bilang, so gue kerjain ini, tapi lo kerjain ini ya, gitu. Nah, nggak selalu seperti itu. Ada arrangementnya, ada yang harus dilakukannya. Kira-kira kapan teman-teman freely melakukannya as a self CSR? Ada yang kapan-kapan teman-teman bisa put your numbers on it, gitu ya. Karena apa? Ada effort yang dikerjakan dan lain-lainnya sehingga pantas untuk diberikan angka di sana. So think about bagian mana yang saya tidak transactional because I want to share gitu ya my skill as my brand, as my personal brand, mana yang harus ada angkanya. Oke? Okay? So ini bisa jadi sesuatu yang teman-teman akhirnya bisa semangat untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang membangun brand teman-teman. Yang ketiga adalah to reach out. Kalau membangun brand tadi tidak hanya sekedar memberi, tapi juga kita naik ke atas nih, orang yang memberikan inspirasi gitu ya, atau mungkin kayak sekarang hari ini teman-teman hadir di sebuah webinar, mau berterima kasih misal ke panitianya, atau teman-teman membaca sebuah jurnal, mungkin di LinkedIn gitu ya, atau mungkin di sebuah kolom dan lain-lainnya, and you are inspired and you're doing something, you can reach out this person. Karena seringkali terjadi gini, pada saat kita mau reach out somebody, yang teman-teman lakukan adalah, how can I get the benefit? Nanya gitu, Kak aku mau nanya dong untuk bisa dapat advice, kenal enggak, tiba-tiba nanya, tiba-tiba masuk gitu ya. Malah kadang enggak sama sekali hello gitu. Ini akan jadi menyebalkan. Branding teman-teman nanti dicek, siapa sih nih? Ya ampun, nyebelin banget. Abis itu langsung di blok gitu. Atau kalau kita ketemu sama seseorang seperti itu langsung apa sih gitu ya, nggak menyenangkan sekali. Jadi reach out juga untuk appreciations, gratitude, not just for favors. Kalau teman-teman sudah membranding dengan keberadaannya, baca postingannya misalnya, kita like atau kasih komen. Atau suatu hari kita baca jurnal, kita mend-DM gitu ya. DM-nya adalah, Kak thank you banget ya, karena materi yang begini-begini menginspirasi saya jadi begini-begini dan begini-begini, thank you. Udah nggak ada embel-embelnya. Tapi ada konsistensi dilakukan sehingga suatu hari you plan. Di bulan ketiga nanti saya mau nanya sesuatu. Kalau itu sudah diinvestasikan sama teman-teman, you create value. Dan ini juga branding. Suatu hari ketika teman-teman butuh ya, orang-orang yang kita anggap punya power, entah karena mungkin jadi orang-orang yang sudah mumpuni itu secara skills atau pengalamannya dan lain-lain, teman-teman punya di belakang layar. Karena kita bisa juga minta rekomendasi gitu. Karena apa?
intensitas yang kita lakukan bersama sehingga dia bisa mengevaluasi dari keberadaan kita yang berapa saat atau berapa waktu ini engage. Walaupun misalnya jawaban orang ini bisa lama gitu. Karena orang-orang hebat ini biasanya sibuknya luar biasa. Jadi kalau jawabannya bisa 2-3 hari atau seminggu delay, they'll be fine. Yang penting niat teman-teman sudah bagus, actionnya juga sudah bagus, gitu ya. Oke, lanjutannya ketika kita create value di sini, teman-teman juga pikirkan satu hal ini. Kita mengingat branding biasanya karena gitu ya. Kita mengingat seseorang biasanya gara-gara apapun yang maupun misalnya jelek, gitu ya. Kita bisa mengingat dengan Jadi posisikan bagaimana saya bisa ada di pucuk gitu, ada di paling tinggi dari konsep kebisaan yang saya lakukan dengan kompetitor yang ada. Makanya disebut di sini position yourself as a top of mind in your industry. Jadi yang tadi Didi kembalikan ke awal, whenever you do things, have reason. Jadi bukan sekedarnya aja, ikut-ikutan aja. Teman-teman bisa distinct, bisa berbeda. Jadi ketika orang melakukan A, bukan berarti kita harus melakukan A sama. Kalau misal distinct, saya meng-create the stream. Saya meng-create the way gitu ya, dan lain-lainnya. Ini akan membuat teman-teman jadinya akan membangun branding. Apakah harus begitu selalu? Enggak. Kalau awal-awal mulai, teman-teman bisa belajar dari yang sudah ada gitu. Menjadi sama boleh. Tinggal bagaimana create value-nya. Apa kelebihannya dan apa pembedanya. Bisa sama, tapi apa perbedaannya? Imagine, kalau kita ngomongin tentang ayam goreng lah ya, berapa banyak brand yang teman-teman ingat? Dia mau nanya deh. Coba ya, kalau ayam goreng yang sudah punya brand, teman-teman ingatnya apa aja gitu ya. Coba Didi mau tanya ke Hai Linta Yustina. Halo Linta. Hai Kak. Ya, coba kalau ayam goreng yang sudah punya brand ya, kalau kita beli, Linta ingatnya ayam goreng brandingnya apa aja Linta? Selain KFC? McD. Apalagi? Ya. Rocket Chicken. Oke, 2. Terus apa lagi? Sudah itu aja kayaknya Kak. Sudah itu aja. Lumayan ya, ada 2 loh. Ya. Semuanya punya distinct ya, punya pembeda ya, tapi sama-sama ayam. Tapi dia di top industrinya, jadi orang bisa memastikan, aduh makannya pengen makan ayam Kentucky banget nih. Kenapa Kentucky? Karena ayamnya gede-gede dan crunchy gitu. Terus ada yang lagi bilang, aduh gue pengen misalnya McD gitu. Kenapa? Ayam-ayamnya sih nggak gede-gede ya, cuman dia kriuknya banget gitu misalnya ya, dan lain-lainnya. So that's what you have. Kali orang kenapa McD, kenapa ke Kentucky gitu ya, kenapa Rocket Chicken gitu, atau kenapa A&W, atau kenapa Burger King dan lain-lainnya. They can distinct the reason why we have to do it. Sama dengan teman-teman. Kenapa kalau misalnya nih nyari MC dia aja? Karena suaranya keren banget kan. Kenapa kalau misalnya kita mau nyari orang yang bisa ngebantu kita untuk berpikir kritis, cari yang ini gitu. Karena dia pasti gini. Kenapa kalau cari tim yang gini-gini, pastinya mau gini. Kalau teman-teman udah bisa membuat itu ada ya, setelah mind mapping-nya tadi, self mapping-nya tadi, so you know what to do about you, dan itu akan mengcover hal-hal yang teman-teman lakukan dimanapun teman-teman ada. Tidak mesti satu, karena apa? Satu ini sebagai bagian yang teman-teman harus kerjakan secara intens, tapi yang lain-lainnya juga ditambah. Karena ini adalah bagian untuk meluaskan ya, bagian untuk bisa membuat variasi, akhirnya teman-teman bisa masuk ke berbagai macam kalangan, right? Oke, dan ini bagian yang harus dicamkan juga sama teman-teman semua. Don't just make a network gitu ya. Misalnya sekarang jadi kenalan, jadi follower, bisa nggak untuk bisa membuat nama teman-teman tuh berulang-ulang kedengar, berulang-ulang ada gitu ya, berulang-ulang beredar di orang-orang ini. Kalaupun mereka ada timnya, tetap akan ada seseorang di sana yang memperhatikan itu semuanya, kontrolnya ya, karena akan dilaporkan juga sama timnya. Oke, so you need to grow your network. Nextnya adalah untuk bisa expand. Kalau tadi sudah tahu branding, sudah tahu strateginya, sudah tahu bagaimana melakukannya, sudah punya skill dan lain-lainnya, teman-teman harus bisa masuk ke bagian digital part-nya. Dan ini yang ditanyakan, gimana ya kita membangun digital personal branding? Ingat-ingat dulu, digital itu apa saja sih dan ngapain saja sih? Jadi tidak selalu digital tentang social media, teman-teman semuanya. Banyak ya, ada search engine. Coba pernah nggak mengetik nama sendiri, yang keluar apa? Misalnya namanya Linta Yustina gitu ya, namanya Tival, yang keluar apa? Apakah keluar nanti sosial medianya atau tiba-tiba foto yang lagi tidur gitu ya, gara-gara ada teman yang iseng, yang jahil dan lain-lainnya. Coba deh Google your name, what comes out when you Google your name.
Kalau ada yang aneh bin ajaib, berarti ada sesuatu yang salah di sana. Gitu ya. Yang kedua dengan website, artinya teman-teman create sesuatu yang memang sangat personal gitu ya, mau membayar atau mungkin yang gratis, tapi isinya juga sesuatu yang teman-teman bisa tunjukkan keluar tentang your skill, ya, tentang sesuatu yang bagus, yang mengokohkan personal branding teman-teman. Nah, ini yang biasanya banyak dipakai, social media platform. You can be everywhere sekarang, banyak banget. Tinggal di setiap platform ini apa yang paling menonjol? Apakah sama semuanya, walaupun konsep yang berbeda gitu ya. Jadi ada di LinkedIn, Didi ada di Instagram, Didi ada di Twitter, Didi ada juga sekarang di Reels baru mencoba ya. Tapi kalau teman-teman melihat semuanya, menonjol sekali. Oh, bagian Didi lakukan adalah soft skill development sama leadership dan motivational. Hal yang kira-kira sama. Tapi memang gitu ya, apa yang dilakukan di masing-masing ini sedikit ada di twist dengan sangat baik untuk bisa jadi pembedanya. Kalau di LinkedIn gayanya begini gitu ya, kalau di Twitter gayanya begini, kalau misalnya di Instagram gayanya seperti ini, di gitu ya website ini gayanya seperti ini. So this is what you have to do to build your digital platform. Yang keempatnya, kok ada email sih digital platform yang tadi Didi bilang, teman-teman mau membangun relasi dengan yang lain, this is part of you need to do untuk bisa connect with others. It's a brand. Bisa dilakukan dengan sangat apa? Personal. Ketika kita mengirim sesuatu karena thanking, appreciating, dan lain-lainnya. Kalau yang keempat mungkin enggak ya. Kalau teman-teman membuat mobile application tentang diri sendiri gitu ya. Oops, oke. Kalau sampai sebegitu, keren banget ya. Seorang Elon Musk juga nggak ada ya. Tapi kalau if you can do this, ini bagian dari digital platform. Oke. Waktu ini udah mau sempit banget. Nah, kalau ini semuanya sudah dilakukan, ini juga bisa diingat sama teman-teman semua. I love this dari Brian Tracy. Ketika teman-teman mau membangun personal branding. Ada 8 hal yang harus diingat-ingat. Yang pertama, specialization. Kalau kita tadi ngomongin tentang ayam, itu karena ada specialization-nya. Nah, tinggal teman-teman, seorang Linda tadi apa ya spesialisasinya bisa diingat banyak orang ya, gitu ya. Atau dari yang lain-lainnya, ada Sofia Nita Taruk, gitu ya. Kira-kira apa ya spesialisasi saya? You have to build that sehingga bisa diidentifikasi. Dan itu menjadi aktivitas sehari-hari kita lakukan. Kemudian leadership-nya. Leadership ini tidak berkenaan dengan tempelan teman-teman dalam sebuah posisi, tapi cara berpikir secara leader. Apakah selalu mendrive gitu ya ketika berada dalam konteks grup atau tim, atau ketika dirinya sendiri pun kita tidak tipikal yang whining, complaining cepat gitu ya, apalagi kalau ditaruh di social media. Karena you have that kind of leadership in you to control, to manage, and to drive change, right? Ketika personality-nya. Nah, ini sama yang tadi dibahas di awal, mapping ya, self-mapping-nya. Bisa melakukan dengan cara SWOT juga. Keempat, distinctiveness yang dibahas dari awal adalah specialization, distinct gitu ya. Kalau specialization itu misalnya bagian, ayam goreng. Distinctive-nya apa? Kering kah, gitu ya, crunchy kah, besar kah, kecil tapi banyak bumbunya kah, atau mungkin pedas dan lain-lainnya. Kemudian adalah visibility-nya. Kalau teman-teman hanya bagus satu waktu, sekali-sekali aja, hilang 5 bulan, nanti orang nggak akan kenal. Tidak akan paham teman-teman semuanya. Kemudian di nomor 6 utility, ada persistent and goodwill. You can learn, nanti bisa diklik Brian Tracy, ada juga videonya, and you can understand much better about this personal branding. So this is actually something easy to do, but hard to process, gitu ya, hard to process. But that's not just it. Kita akan lanjutkan dengan pembicaraan lainnya untuk teman-teman ketika masuk ke konsep apa? Problem yang teman-teman rasakan. So my last question is, are you ready to create your digital personal branding from now? Okay, back to you then. All right. Yes, ke Beatrice lagi. Back to you, Beatrice. Ya. Ya, terima kasih Kak atas materi yang disampaikan. Wah, luar biasa banget ya. Pasti jawabannya ini ready dong, ready. Yay. Ya, baik. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi dan sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada Kak Didi dapat mengaktifkan fitur raise hand, dan saya selaku moderator akan mempersilahkan peserta untuk bertanya langsung dengan format menyebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Ayo, partisipan nih. Dipersilakan untuk meraise hand. Ya, ini ada dari Kak Mia Almira Alfat dari Unair. Silakan Kak.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat malam, Didi. Halo, hai Mia, malam juga. Iya, Didi, jadi pertanyaannya, tadi kan kita ngomongin tentang personal branding. Nah, untuk awal-awal nih, aku sendiri masih bingung sih. Jadi kita tuh awalnya sebaiknya kita lebih kayak create itu tentang apa yang kita suka atau kayak tentang achievement kita. Sedangkan misalnya nih, aku sendiri masih belum punya banyak kayak prestasi yang aku inginkan. Aku sebenarnya pengennya aku dikenal sebagai yang mungkin edukator atau yang punya prestasi, tapi aku masih kayak melangkah pelan-pelan. Nah, saat ini nih, apa aku harus kayak kasih skill kayak tentang perjalanan aku, tapi untuk bisa mencapai ke sana, untuk bisa meng-create mereka tuh buat kenal sama aku. Itu gimana, Di? Untuk awal-awal gitu. Oke. Mia, yang Mia sudah mulai apa, Mia? Mungkin sekarang ini kayak buat konten writer gitu, Di. Kayak misalnya kita, ya. Di Instagram atau di mana? Ya, di Instagram awalnya kan aku aktif dulu, ya. Aktif, kayak misalnya ikut webinar, aku juga jadi moderator, terus kayak aktif di YouTube juga. Jadi mungkin tiap hari. Ya. Oke, itu catatan satu. Yang kedua, Mia, pertanyaannya ya. Jadi biasanya nggak langsung jawab nih. Mia paling oke pada bidang apa, Mia? Mungkin kayak ada sih di kayak. No. Kalau kata-kata mungkin berarti Mia belum mapping. Oh, udah dapat. Oke, apa? Ya, awarding speaking community, public speaking, jadi kayak kepilih gitu sih. Tapi aku belum bingung. Wait, public speaking ya. Public speaking itu pekerjaannya. Yang dipahami berarti komunikasi ya. Mia bagus di komunikasi gitu. Nah, kalau itu yang sekarang Mia rasa sangat bagus Mia handle, you can start from there. Karena nanti bisa grow, gitu ya. Mia bilang, saya harus memulai. Saya suruh punya Instagram. By the way, bahas ya teman-teman. Kalau semua hal yang dikeluarkan ya untuk punya Instagram itu, misalnya gini, handphonenya mahal, internetnya udah mahal, berpikirnya mahal karena ada sekolahnya. Terus teman-teman tidak pakai itu semua, sayang banget gitu ya. Jadi maksimalisasi bahwa saya akan mendapatkan keuntungan dari apa-apa yang saya investasikan. Nah, kalau tadi Mia bilang sudah punya Instagramnya, sekarang punya skill di communication karena suka public speaking juga gitu, malah tadi udah jadi content writer, so you can create from there. Bagaimana Mia yang sekarang, Mia yang hari ini spesialisasinya adalah di komunikasi. Jadi secara tertulis Mia bisa menggambarkan, bisa memberikan sebuah contoh gitu ya, atau nggak mesti selalu tips and trick. Tapi perjalanan Mia ketika ngomongin tentang public speaking, apakah ada teman yang public speakingnya bagus menjadi sebuah berita, menjadi sebuah catatan-catatan. Sehingga apa? Kalau sudah mengeluarkan skillnya misalnya evaluasi gitu ya. Jadi komunikasi ini akan bagus kalau bla 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 bla. Mia sudah membangun spesialisasi di situ. Gitu. Yang harus dilakukan adalah memulai setelah kita memappingkan. Jadi lakukan. Kalau 1 hari dan setelah 2 bulan Mia bilang, gue gak hanya komunikasi aja nih kerennya, critical thinking-nya juga keluarin juga. Tapi dengan cara apa? Critical thinking dengan komunikasi yang baik sehingga orang bisa paham dan mengerti. Lu kok nulis selalu bagus ya? Gila komunikasi lo. Gitu. Oke, Mia? Iya, Di. Terima kasih, Di. Oke, sama-sama ya. Sip. Alright. Ya, terima kasih Kak Mia atas pertanyaannya. Kita lanjut ke yang cepat ya untuk raise hand dari nama akun Zoom peserta Erikson. Oke. Ya, mungkin dipersilakan peserta Erikson untuk memberikan pertanyaannya. Malam, Ibu dan teman-teman. Ya. Ini saya mau nanyakan Ibu tentang personal branding ya. Ya. Nah, kalau menurut saya kan personal branding itu kan muncul dari diri kita sendiri ya Bu ya, dari skill, dari kemauan kita, sampai kita tuh berani nggak public speaking di depan umum. Nah, yang saya tanyakan, ini kan banyak teman-teman kita nih yang nggak ngerti public speaking itu seperti apa, Ibu. Oke. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan public speaking kita kepada masyarakat tuh seperti apa? Oke. Supaya mereka percaya, kan kebanyakan mereka ini kan untuk public speaking kan hanya bercuap-cuap ya Bu ya. Tapi inti materi dari public speaking itu mereka nggak ngerti Bu. Public speaking itu seperti apa. Nah, untuk cara meningkatkan public speaking itu
menjadi jati dirinya dia itu seperti apa Ibu, itu aja. Terus yang kedua Bu, ini saya nanya lagi, apakah pembentukan personal branding harus ada spesifikasi atau keunikan tersendiri Bu? Itu aja. Kebanyakan banyak yang buat konten-konten kan kayak saya ini Bu, saya kan tiap hari buat konten kuliner ya Bu ya di YouTube. Oh, nice. Ya. Dan saya itu dikontrak di salah satu stasiun TV Bu. Nice. Untuk kuliner konten itu. Nah, ini kan kita lihat di TV tetangga, kebanyakan konten mereka itu keluar dari arus Bu. Nah, caranya untuk meluruskan itu konten yang benar-benar kreatif di digital 6.0 itu seperti apa Ibu? Soalnya kebanyakan buat konten itu asal-asalan. Iya, oke. Makasih Bu. Thank you. Ya, thank you Peserta Erikson. Oh, super baik ya. Peduli dengan lingkungan. Oke, ini dibedakan dulu untuk tadi public speaking dengan branding ya. Karena branding itu kan selalu di public speaking. Public speaking ini salah satu proses. Branding itu dengan berbagai macam cara, dari mulai tertulis, ya, kemudian bertemu langsung, sampai nanti konsepnya ditaruh di konsep digital, gitu. Jadi kan selalu dengan public speaking. Ini ada dua bagian yang harus dipahami dulu. Membangun branding itu tidak semata-mata dengan public speaking. Kalau branding kita di awal dalam konsep yang sangat sederhana ya, bertemu orang, kemudian tulisan yang kita keluarkan, itu belum diatur, gimana nanti kita kalau misalnya harus bicara di depan orang banyak. Jadi diatur dulu semuanya, jangan semuanya langsung dihantam promo dilakukan. Karena nanti akan membuat teman-teman pusing, capek, dan ujung-ujungnya lelah dengan hasil yang kok gue ditolak sih, kok dia nggak suka sih, kok dia begini sih, dan lain-lainnya. Kuasai satu-satu. Ada langkah-langkah itu yang bisa diatur sehingga teman-teman menikmati. Yang paling berat adalah proses ini akan membuat orang terus maju atau berhenti di tengah jalan karena tadi ketemu dengan gempuran-gempurannya. Jadi sebelum public speaking, sebelum menonjolkan, sebelum mengiklankan apa-apa yang kita bagus, yang harus dilakukan sama teman-teman adalah kuatkan fondasinya. Tadi pertanyaannya di connect dengan Mia, memulainya dengan apa ya? Gitu. Kalau sekarang misalnya saya bagus di sebuah, misalnya kayak tadi peserta Erikson bilang kulinari. Dan dalam konteks tertulis sudah bagus nggak kulinari nih? Apakah penemuan dari di daerah A, di daerah B gitu ya? Atau bagaimana membuat si ceritanya ini jadi menarik ketika orang baca tentang kulinari? Tidak ada suaranya, tidak ada mukanya, tapi postingan-postingan terus-terus. Sampai proses ini membuat teman-teman nanti kalau sesuatu hari saya harus bicara depan orang, gimana caranya ya gitu. Belajar public speaking-nya, belajar untuk memahami, menguasai gimana caranya ketika saya sampaikan, saya bisa bicara. Karena ada strateginya lagi, ada caranya lagi. Yang terjadi kenapa ketika orang public speaking bisa tidak tahu, sebenarnya bukan tidak tahu, tapi kurang banyak informasi yang harus ada di kantong. Logikanya gini teman-teman. Kalau teman-teman sekarang sudah di sekolah tinggi gitu ya, kita belajar misalnya 1 semester, 6 bulan. Ujiannya paling 1-2 hari, benar? 1-2 hari ini dengan berbagai macam mata pelajaran ya. Yang ada ujian aslinya paling cuma 1-2 jam. Tapi belajarnya 6 bulan, ujiannya 1-2 jam. Artinya apa? Tabungan belajar banyak. Sama dengan teman-teman. Untuk jago public speaking, tabungannya banyak. Tabungan informasi, tabungan pengetahuan, tabungan dari pengalaman, dan lain-lainnya. Sehingga ketika harus ada di depan orang banyak, yang harus dilakukan sama teman-teman, teman-teman lakukan adalah bukan lagi pusing memikirkan, nanti gue stuck nggak ya, nanti akan black nggak ya? Enggak. Tapi strategi menguatkan supaya sequence. Strategi menguatkan supaya apa? Bagus. Strategi apa? Seperti sekarang yang dilakukan. Strategi supaya melihat layarnya tidak kaku. Strategi untuk apa? Suaranya ada modulation-nya, ada speed-nya, ada low-nya, ada besarnya ya, ada underline-nya, ada italic-nya, ada gerakan tangan untuk memvisualisasi dan lain-lainnya. Akhirnya menyenangkan. Ini yang dilakukan ya. Akhirnya menyenangkan. Ini salah satu public speaking yang teman-teman lakukan sebagai apa? Salah satu strategi. Tapi kalau teman-teman nanyakan berapa banyak sih personal branding buku yang dibaca? Udah banyak banget. Berapa banyak jurnal? Udah banyak banget. Berapa banyak video orang-orang hebat yang sudah ini? Banyak banget. Berapa banyak webinar yang didatangi? Udah banyak banget. Sehingga bisa berbagi sama teman-teman semua karena ini pelaku personal branding juga. Ini tuh jawaban pertama gitu ya. Jadi kuatkan dulu sehingga nanti ketika bicara konteksnya untuk belajar public speaking berbeda lagi. Pertemuan kita ada banyak, nanti berbaginya juga lebih asik gitu. Karena public speaking yang sincere adalah kalau dibawa dengan pengalaman, bukan sekedar opini. Itu akan bahaya.
Itu yang pertama. Untuk yang kedua, memperbaiki yang orang salah. Baik banget ya. Kalau sudah kenal, coba jadi orang dekatnya. Artinya apa? Main dulu ya, kemudian kasih komentar dulu sampai akhirnya membangun trust. Karena gini, kalau kita hanya sekedar mengomentari, kalau kita sekedar hanya memperbaiki sama seseorang yang kita tidak kenal, dia tidak kenal kita, who know you and who you know, orang akan langsung reject. Lu siapa sih, so tahu gitu. Karena kita nggak mau minta advice apapun aja pun, kita sama kita sendiri ya, ada orang tiba-tiba datang, kita pasti marah. Kalau tidak ada intentionnya atau tidak ada backgroundnya gitu, tiba-tiba datang dia ngasih kalau gini gimana? Sama kalau Erikson, bayangin lagi jalan di sebuah tempat, tiba-tiba ada orang bilang, woi bro, baju lo kacau banget lo gitu. Erikson nanya, lo siapa? Bahaya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu ada yang salah, coba kenalan dengan orang itu, DM kah atau gimana gitu ya. Kalau dia tidak merespon, ya berarti dia memang nggak mau. Gitu. Sampai akhirnya apa? Erikson punya niat nih, saya biar bisa dipercaya orang, saya biar bisa gain trust gitu. Erikson membangun brandingnya sebagai gitu ya, culinary channel yang keren banget, followersnya bagus, semua video-videonya bagus dan lain-lainnya, sehingga apa? Erikson bisa membangun connections, membangun networking, sehingga jika ada kesempatan dari networking connection ini, now I remember gitu tentang seorang peserta Erikson, jadi dia akan berpikir, gue mau ngundang Erikson deh untuk datang ke sebuah webinar yang berhubungan dengan kulineri, biar dia jadi pembicaranya. Jadi dia bisa ngasih tahu nih, memberesin gitu ya, memperbaiki yang salah kalau bikin kulineri channel atau video yang asal geblek aja gitu. Ya mudah-mudahan seperti itu bisa menjawab peserta Erikson. Dan next time-nya bisa jadi nanti Didi cek juga nih kulinerinya ya di YouTube ya. Oke. Terima kasih, Bu. Yes, sama-sama peserta Erikson. Back to Beatrice. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya peserta Erikson. Saya mengingatkan kembali nih kepada teman-teman partisipan, jika ingin bertanya, dapat menyebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Baik, kita lanjut ya ke peserta dengan fitur raise hand tercepat, itu dengan nama Zoom, Dwi Yafet Parama. Dipersilahkan, Kak Dwi Yafet. Halo Didi. Hai. Oke, aku izin bertanya Di. Jadi pertanyaan pertama, Didi, saya kan orang yang suka banyak hal ya. Contohnya saya juga sebagai scholarship hunter, pejuang beasiswa, dan beberapa kali juga sering sharing-sharing beasiswa ke banyak orang. Dan saya juga suka berprestasi, suka debat, suka public speaking, dan juga beberapa kali juga saya juga suka menulis juga di. Nah, saya itu bingung Di, apakah saya itu harus memfokuskan, menspesialisasikan bidang yang saya suka untuk menjadi branding saya, ataukah boleh Di, kalau seandainya ini saya menjadi seseorang yang suka berbagi beasiswa, ataupun saya lebih fokus kepada public speaking atau dalam hal lainnya. Nah kayak gitu, apakah kita harus memfokuskan kepada satu agar kita bisa lebih maksimal? Kemudian Di, apakah seandainya Di, orang banyak suka dengan kemampuan public speaking nih. Contohnya saya melakukan sebagai public speaker dan orang-orang beberapa senang Di dengan itu. Dan apakah Di, saya harus melakukan sertifikasi seperti public speaking agar kemudian kedepannya itu menjadi sesuatu yang bisa saya gunakan mungkin dalam karir saya ke depan. Kemudian yang kedua Di, yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita mengatasi Di, jika kemudian di suatu hari nanti banyak orang yang menganggap kita membangun personal branding, kemudian mereka berpikir bahwa kita sedang pencitraan. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Karena itu tidak dipungkiri, karena banyak orang yang menganggap bahwa saat kita mungkin membangun personal branding, kita dikira pencitraan. Oke, jadi mungkin itu aja yang jadi pertanyaan saya, Di. Thank you. Oke, Di Alfred, kita akan segera bertemu ya di kelas mentorship. Oke. So, yang pertama dulu nih, tentang membangun spesialisasi. Tadi yang dibilang sama Di Alfred itu bagus semua. Dan itu belum dalam konteks membangun spesialisasi dengan apakah hanya nanti motivasi aja gitu ya, atau hanya dengan memberitahu scholarship things gitu, public speaking thing gitu. Itu hanya kegiatan-kegiatan dalam variasinya. Tapi core-nya di UFED belum disebutkan nih, core-nya apa? Core-nya adalah komunikasi. Komunikasi kan bisa dalam konteks apapun ya. Ketika kita mau jadi scholarship hunter, komunikasinya itu apa? Tertulis dan verbalnya harus keren. Tertulis adalah kenapa? Banyak essay yang harus dilakukan, banyak essay yang harus ditulis, banyak essay yang harus didesain, dan apalagi tulisan-tulisan kita di luar sana pun akan dicek sama
siapapun yang kita nanti pada melamar ya, mau Chevening Camp, mau LPDPK dan lain-lainnya. Kemudian public speaking sama dengan konteks komunikasi. Bagaimana membangun komunikasi yang keren di dalam konteks public speaking. Karena public speaking bukan sekedar ngomong, tapi bagaimana menyampaikan pesan supaya orang paham. Itu beda ya. Karena banyak sekali nih orang bicara, dia seperti bicara dengan tembok. Datar aja. Tapi itu public speaking, hanya it's not fun gitu. Jadi harus dibangun spesialisasinya di UFET adalah core-nya satu, tapi aktivitasnya bisa banyak. Misalnya, spesialisasi gue tuh tentang communicate with people. Ada orang communicate with gitu ya, modelnya kayak dia penulis, kayak wartawan gitu. Dia lebih bagusnya dalam konteks tulisan di jurnalistik. Tapi kalau ketemu, nggak akan keluar sepatah kata. Karena memang dia nggak suka public speaking. Tapi kalau namanya nulis, oh wow, gitu ya, bukunya sudah di mana-mana. Jadi punya teman yang seperti itu soalnya. Bukunya di mana-mana kok ngomong, iya saya bisa. Jadi really gitu ya, karena memang dia nggak suka gitu, so what, nggak masalah. Nah di UFET ini punya banyak, tinggal sekarang mengkorkannya saja. Sebenarnya my specialty-nya apa? Misal tadi dengan komunikasi, yang kedua, I can motivate people, jadi bisa dilabelkan I'm motivator gitu. Nah, spesialisasi itu yang harus dibangun sama di UFET. Jadi ketika ada undangan, ketika ada penawaran, dia bilang, aduh saya tidak konteks yang ini nih untuk komunikasinya. Saya untuk komunikasi anak muda. Ketika diminta untuk mengkomunikasikan ke misalnya ya profesional yang backgroundnya orang-orang saya hukum gitu, lawyer, bisa ditolak. Saya tidak punya background ya, jadi saya tolak dulu untuk yang ini. Bisa. That's what I do. Karena specialty dia ada youth and professional gitu ya. Jadi kalau sudah lewat dari situ, I'm not going to take it. Misal ke ibu-ibu kakak yang background misal education-nya masih di level yang mungkin ini nggak bisa jangkau ya. Pakai bahasanya apa ya gitu. Karena harus turun, right? Nah, ini kan ditolak. Nah, bagian-bagian ini akan membuat kita jadi paham dan mengerti siapa yang harus kita temui gitu. Jadi silakan dengan berbagai macam konsep di kondisi-kondisi yang dia bisa lakukan, tapi tadi spesialisasi saya adalah gitu, lain perkaranya ya. Kalau tadi dengan konsep medianya, media yang bisa dipakai sama seorang di UFET. Yang kedua, sertifikasi. Sertifikasi itu membantu legitimasinya saja, validasinya aja. Kenyataannya banyak orang yang join certification, tapi ketika melakukannya secara real berbeda. Suka ketemu nggak di UFET kayak gitu? Suka ya? Gitu. Nah, yang bahaya adalah jika punya certification atau sertifikatnya, tapi tidak bisa taking action. Itu akan bahaya. Jadi kalau sekarang di UFET mau melegitimate, apa? You are damn good dengan apa yang punya sekarang, pakai sertifikatnya. Jadinya apa kira-kira kalau udah double value-nya di UFET? Brandingnya lebih kuat di. Yeah. Efeknya apa? Selain lebih kuat, efeknya apa? Efeknya apa? Impact-nya akan semakin terasa ya mungkin di. No. Harga naik. Oh, harga naik. Benar. Harga naik gitu kan? Sebelumnya gratis ya dia. Iya. Sekarang harga naik karena ada sertifikasi. Harga naik gitu. Sertifikasinya mahal. Kok sertifikasi misalnya gue mau ambil yang di Stanford deh gitu ya. Ada sertifikasi tentang communicator for leadership gitu ya. Harganya $2,000 gitu. Nah, next time ketika orang minta seperti itu, karena sertifikasi itu diiklankan sama di UFET, dan itu masuk di LinkedIn-nya, orang minta, that's expensive. I will charge you then. Harga naik, gitu. Gitu ya. Jadi sertifikasi itu membuat validasi. Tapi yang utama adalah, tanpa sertifikasi itu, UFET sudah punya dan bisa melakukannya, lakukan dulu sekarang, sebelum harga naik. Berbagi sebanyak-banyaknya, karena membangun branding, gitu ya. Jadi silakan. Jadi sertifikasi itu membantu validasi dan membuat kita jadi apa? Lebih kokoh. Dua-duanya jalan itu keren banget. Yang sering terjadi sekarang, sertifikasinya banyak, aksinya enggak gitu. Yang tadi Didi bilang ya, sudah ikut kemana-mana, sertifikasinya banyak, engagement banyak, tapi pas ketemu tidak sesuai dengan harapan. Karena tadi persepsi yang dibangun sudah begini-begini, pas ketemu jadinya enggak, bahaya gitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi ya? Yang masalah pencitraan, Didi. Oh, masalah pencitraan. Oke, thank you, Beatrice. Iya. Oke, di UFET dengan teman-teman semua hati-hati menempatkan asumsi. Asumsi itu dari yang kita kreasi dulu ya. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, nanti gue dianggapnya pencitraan gitu. Belum ngapain juga, dia bilang nanti dianggapnya pencitraan. Kalau anggapan itu nanti dilontarkan sama orang-orang yang kita ketemu, lo pencitraan aja. Oh ya,
Well, correct me if I'm wrong then. Actually, I don't. Gitu. Langsung bisa divalidasi sama seorang dia. Kenapa? Gue nggak melakukan pencitraan dan buktikan kalau itu tidak pencitraan. Misalnya apa? Effortnya, prosesnya, bertemu orangnya, dan integritasnya ada semuanya. Jadi kita tidak bisa mengkoreksi cara pandang seseorang. Kita tidak bisa mengkoreksi asumsi seseorang. Yang bisa kita koreksi adalah cara pandang kita di event. Kalau itu yang di event yang lakukan adalah asumsinya. Gue begini nanti jangan-jangan orang nganggapnya pencitraan nih. Itu asumsi yang harus dikoreksi dulu. Gimana harusnya supaya tidak terlihat pencitraan. Jadi effortnya, sincereness-nya gitu ya, cara kerjanya, keseriusannya dan lain-lainnya. Kalau itu sudah dilakukan sama dia, itu nggak akan keluar lagi. Dan orang pencitraan itu bisa terlihat ketika tidak berisi materinya di event. Misalnya ketika kita posting sesuatu, isinya kita mendapatkan sesuatu, udah, gitu. Orang bilang capek deh, dia dapat ini lagi cuma untuk promosi doang. Sampai sesimpel misal sekedar surat gitu ya atau email yang congratulations you got bla bla diposting aja di Instagram ya. Tapi I'm super happy that I'm selected dan bla 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 bla. Coba kalau dibuat dengan sangat baik untuk berbagi, karena apa? Di akan meng-create value. Follower saya akan melihat how I got this. Jadi berbagi di situ dengan cara apa? Well, gaining gitu ya. Dari mulai awalnya aja nggak, I'm happy nggak? Gaining this privilege atau gaining this gitu ya achievement was taking me tears gitu ya misalnya karena apa? The moment I apply, I lost blah 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 blah. The moment I tried, I failed 2 times. The moment blah blah. Kalau itu diceritakan, kelihatan bahwa ada sincerity-nya. Ayo teman-teman, jangan takut untuk mencoba. Karena ketika saya mendapatkan ini, itu nggak langsung sekali. Sama kayak salah satu waktu itu my mentee gitu ya, dia memposting ketika dia mendapatkan LPDP. Kalimat awalnya dia adalah setelah 7 kali mencoba mendapatkan scholarship, finally I got it. Kira-kira dia ketika baca itu gimana? Shock. Luar biasa sih di shock sih. Ya, setelah 7 kali, jadi bukan LPDP saja dia chevening dia coba gitu, Aminif dia coba dan banyak hal yang dia coba gitu. Dia bilang setelah ke-7 kalinya apply, I finally got it. So I like to congratulate gitu ya. Dia berterima kasih sama orang-orang, baru di bawahnya ada postingan tentang bagaimana teman-teman harus bisa resilient ya, untuk agile, untuk bisa mendapatkan niat atau goal yang sudah ditanamkan. Dan sekarang sudah balik ke Indonesia, dia ke Belanda waktu itu. Gitu. Oke? Oke, Di. Thank you, Di. Sama-sama, Di. Oke. Back to Beatrice. Baik. Ya, oke, lanjut lagi ya ke pertanyaan dengan fitur raise hand tercepat. Dengan nama Zoom, itu Zaza Ariza Kairunisa. Dipersilakan, Kak Zaza. Halo, terima kasih Kak Beatrice. Halo Didi. Hai. Halo Didi. Panggilannya apa sih? Panggilannya apa? Zaza atau Saza? Bisa Zaza atau Sasa, Di. Oke, siap. Mau nanya nih, untuk pertama kali dimulai untuk aware sama personal branding itu sejak kapan dan bagaimana sih kendala Didi untuk mulai pertama kali? Karena kan Didi ini udah banyak lah, jam terbangnya udah tinggi. Pasti kan untuk memulai yang pertama kali itu gimana sih, Di, gitu. Dan tadi kan ada dibilang kayaknya personal branding ini kaitannya sama storytelling kita tuh, gimana kita storytellingnya itu, iya nggak sih, Di? Ya, itu sih, Di. Salah satunya. Salah satunya dari salah banyak ya. Oke, bukan storytelling aja ya, banyak ya. Karena personal branding itu dari semuanya yang kita punya. Itu kita coba buat ya lingkungan sekitar untuk paham juga dan mengerti juga. Oke, kalau pertanyaannya Didi kapan mulai? I think ya ketika mulai ikut English Club jauh gitu ya, pada saat Didi lulus SMA ikut English Club dan saat itu Didi dipaksa sama kakak karena probably she thought that I was stupid gitu, udah pendiam ya, nggak asik gitu, terus nggak membuat itu jadi menyenangkan gitu ya, udah khusus bahasa Inggris deh gitu. Akhirnya masuk ke kelas dan duduk di belakang dan akhirnya menjadi anak yang pendiam di belakang itu. Sampai pada titik yang kayak nabok banget. Kenapa ya? Guru gue itu keren banget gitu. Maksudnya keren adalah jago bahasa Inggrisnya,
kemudian jago memahami untuk bisa orang-orang jadi paham seperti yang dia pahami, jago menjelaskan bla bla bla. Didi berpikir, kena ngulang-ngulang kali ya. Akhirnya dari kelas yang biasa, Didi berpikir kayaknya harus ikut kelas tambahan nih. Kelas tambahan adalah English Club di tempat khusus itu. Dan ketika mulai ikut English Club, ya tetap merasa terpinggirkan karena masuk udah keren-keren. Ya. Akhirnya duduknya di ujung saja. Berharap tidak perlu ditunjuk, tapi mendengarkan dengan sangat baik. Lambat laun, setelah semua orang sudah presentasi, datanglah si anak yang paling muda, kecil ini gitu. Hei kamu gitu ya, dan nggak bisa nolak kan sama kakak sendiri, right? Hei kamu, minggu depan kamu yang akan jadi presenter ya. Gitu. Oh my God, gitu ya. Dan di saat itulah baru merasakan pain-nya. Kalau tadi seperti peserta Erikson bilang, bisa agak gepan gitu, itu udah keringat dingin, sudah 2 minggu ya. Seminggu sebelum acara. Yang dilakukan adalah, jadi punya sebuah topik bahasan, dan itu dibikin terjemahan semua, dan can you imagine gitu ya. Oke, Didi nggak ambil kertas ya. Apa yang terjadi sama anak yang tidak siap ketika harus presentasi ya. Presentasinya itu nggak keren lagi ya. Jadi kertas itu ketika dipegang, ini bisa ngeliat gini. Ya, semuanya gemeteran gitu. Tapi Didi nggak akan ngomongin tentang gemetarannya selama 1 jam. Ketika harus presentasi di depan, bla 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 gitu ya, terus berdiskusi, pas duduk dong, Didi merasakan kok enak banget karena setelah di depan kedinginan, pas duduk tuh badan panas yang zut. Wow. Kok setelahnya ya, setelah merasakan intention yang begitu kerasnya, Didi menikmati tadi, kok pas duduk kok asik ya, sudah senang ya, otaknya nggak tegang ya. Dan gue tadi belajarnya banyak gitu, selama seminggu itu belajarnya banyak. Akhirnya ketika sudah mulai masak itu, besok-besoknya Didi volunteer untuk bisa maju lagi, biar merasakan intensitas tadi, Zaza gitu. Jadi ini mungkin bisa dilakukan sama teman-teman dengan cara yang berbeda. Jadi melakukannya dengan sangat terbata-bata saat itu karena berpikir gara-gara melihat my teacher at that time English course itu, dan itu bagus banget, dan ketika dia melakukan ya rupanya berat banget, dan akhirnya addicted dengan the language gitu. Padahal waktu SMA jelek banget ya, tapi ketika mulai addicted di klub ini jadi sering, dan akhirnya Kak kalau misalnya nanti nggak ada yang mau jadi presenter lagi, aku mau deh gitu. Dengan catatan tadi akan selalu membawa kertas itu untuk bisa maju. Lambat laun setelah berapa lama akhirnya membiasakan dia untuk maju seperti itu. Dan itu baru untuk public speaking loh, belum menulis ya, yang masih dilakukan sekarang. Jadi semuanya perlahan, karena kemampuan public speaking itu atau speaking dan kemudian menulis itu paling atas deh ya, yang sulit untuk dilakukan banyak orang. Di luar satu lagi adalah menulis gitu. Dan ini bagian-bagian yang bisa dilakukan sama Zaza dan teman-teman semuanya. Cari starting point-nya, kemudian olah evaluasi di mana saya suka, dan akhirnya memberikan dampak. Karena pada saat di sana, kebetulan lingkungannya bagus banget, tidak dicaci maki gitu, karena pada saat itu paling muda. Oke, keren banget, bagus, baru mulai kan, bagus, keren gitu ya. Besok jangan pakai gemeteran gitu, cuma gitu doang bilangnya ya, dan lain-lainnya. Sehingga akhirnya eskalasinya adalah ketika mulai banyak mengikuti klub-klub lainnya. Jadi nggak cuma satu itu saja, mulai masuk ke klub yang lebih tinggi gitu. Kalau tadi masih yang level SMA, terus berikutnya adalah ke level yang mahasiswa. Itu lebih gila lagi. Sampai akhirnya Didi berkuliah dan mengajar bahasa Inggris yang saat itu dapat kesempatan untuk mengajar di perkantoran. Pertama kali Didi ngajar itu semester 2, teman-teman. Jadi kalau teman-teman Didi melihat, Didi mulai dari 9 ya untuk ngajar gitu, training itu jangan hitung umurnya ya. Jadi umurnya berapa gitu. Karena saat itu masih semester 2, udah langsung dapat penawaran ngajar karena butuh duit saat itu. Ya, oke, gue terima deh, gue ngajar saat itu di Telkom Indonesia. Ngajar profesional untuk bahasa Inggris. Waktu itu langsung di challenge Zaza. Karena apa? Perkenalan pertama masih kelihatan anak mudanya, umur masih kecil lah ya, masih 18. Langsung ditanya sama si pesertanya ini, how old are you? Dia bilang, I'm 18. College students? Yes, I am. Which semester are you? I'm in 2nd semester. And now you want to teach us? Gitu. Kira-kira Zaza gimana coba? Langsung kan, gitu ya. Tapi karena dia udah mentalnya udah dibangun, langsung merasa tersinggung. Gitu. Jadi maksudlah, karena gue semester 2, gue gak keren gitu. Karena mereka sudah bekerja, orang bekerja bayangin aja berarti udah lulus kuliah dan mereka sudah bekerja. Jadi
ketika mereka bertanya-tanya, Didi mau mengeluarkanlah sepak terjang Inggrisnya untuk bisa membambah mereka. I'm here because I'm going to teach you. Because I'm going to teach you, I have the skill. And now listen to me. Itu langsung orang gitu semua ya, tapi nggak galak yang aneh. Karena apa? Akhirnya bikin semua itu menjadi menyenangkan dan mereka terbahak-bahak bilang, kamu masih muda-muda ya bisa nyuruh-nyuruh kami gitu. Coba bayangin lah ya. Dan disitulah gain more confidence. Gara-gara tadi Didi sudah menabung skill. Jadi ketika turun pelan-pelan jadi bagus. Tapi kalau Zaza tanyakan, pada saat Didi memulai dengan Didi hari ini, Didi merasa kasihan dengan orang-orang yang dulu saat itu Didi memulai. Masih on sebenarnya, tapi belagu gitu. Karena gini kan, materinya ya ampun, banyak kan masih megang buku. Materinya ya ampun, ya masih begini-begini gitu. Kalau hari ini dia jadi student gue, gila dapetnya pasti banyak banget gitu. Cuman harga beda, harga naik. Ya kan? Nah gitu Zaza. Jadi mulai deh. Karena perjalanan waktu akan membuat kita matang. Perjalanan waktunya nanti akan membuat Zaza jadi lebih kreatif. Kalau sudah digempur dengan masalah-masalah ya, dengan tantangan-tantangan, Zaza akan lebih kreatif gitu. Karena Didi memulai lebih awal, ya mulai dari sebelum kuliah malah, kemudian sepanjang kuliah, akhirnya ketika lulus kesiapannya beda. Sepanjang hayat ya, Didi berada di lingkungan profesional, diingat-ingat ya, karena nggak pernah pakai sertifikat kampus. Berapa banyak ya pakai sertifikat kampus gitu yang fotokopi dilegalisir untuk melamar kerja gitu. Jadi hitung-hitung, kayak cuma satu deh, itu pun diminta. Coba, karena nggak pernah ngelamar, langsung di hijack, belagu ya, gitu. Karena tadi sudah beredar, gitu. Karena pas saat pertama kali kerja itu ditawarkan, bahasa Inggris lu bagus banget di kampus, bahasa Inggris bagus ya, lu mau nggak ngajar di sini gitu? Oke, gitu ya, ambil, dilihat bagus. Terus ada kelas kedua ini orang-orang ngomong, akhirnya begini. Jadi like, dipikir-pikir, oh iya ya, gue nggak pernah pakai sertifikat kampus gitu. Karena orang melihat aksinya. Kalau tadi yang di website bilang, sertifikasi Didi belum keluar semester 2, mau dikasih apa sertifikatnya? Cuma GPA-nya aja, right? GPA semester 1 malah GPA-nya dipakai karena belum dapat dua-duanya kan, masih IPK masih IP-nya aja gitu. Dan itu yang Didi lakukan. Tapi apakah Didi langsung smooth aja? Enggak. Yang tadi Didi bilang juga sama Zaza, ada waktunya Didi keblejok karena kebelaguan itu gara-gara apa? Pada saat harus melakukan sebuah presentasi project mewakili sebuah perusahaan yang dianggapnya Didi akan jago ngomong, Didi nggak memakai critical thinking Didi karena apa, semuanya sudah hafalan Zaza gitu. Dan ini sudah di-share juga di dalam sosial media Didi di Social Daily bersama tim. Ketika Didi ngomong, teman-teman kalau mau jadi lebih keren, pastikan untuk menggunakan higher order thinking skill. Gitu kan? Artinya apa? Jangan membiasakan hanya memahami, jangan membiasakan hanya menghafal, kemudian mengaplikasikan. Karena baca, aplikasikan. Coba naik konsepnya dengan menganalisa. Kalau menganalisa, Zaza akan melihat apa yang saya punya, referensinya apa, pengalamannya apa yang bisa dipakai, kemudian digabungkan itu semua menjadi sebuah produk. Akhirnya berbagi sama yang lain. Dan situlah kita create value, Zaza. Gitu. Oke, Zaza? So, mulai ya. Now. Jangan menunggu. Oke, Zaza? Oh, Zaza kayaknya ini ya? Nge-freeze. Iya, nge-lag. Iya, oke, nge-lag ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab kita ya. Lanjut. Ya. Ya, terima kasih Zaza atas pertanyaannya. Kita lanjut ya ke pertanyaan dengan fight to raise hand tercepat dari Kak Billy _ITK. Dipersilakan Kak Billy untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Beatrice. Jadi gini saya ada sedikit pertanyaan. Jadi kan saya punya spesialis imajinasi yang luar biasa. Nah, kayak saya sering pikir suatu komedi itu kalau saya sampaikan ke orang tuh lucu. Cuman saya punya ketakutan yang besar, takut dibilang nggak lucu lah, takut dibilang norak lah. Terus saya juga pengen membangun sebuah personal branding untuk menghasilkan produk dari diri saya supaya saya bisa menjual gitu sih. Apa aja yang harus saya perhatikan? Billy, takut itu adanya di mana, Billy? Di pikiran sih. Iya, Didi bisa lihat nggak? Nggak bisa. Jadi
Jadi tidak perlu takut sebenarnya. Bukan. Jadi nggak perlu bilang sama orang lain. Mereka nggak tahu Billy takut. Terus misal apa? Nanti dianggapnya norak. Dianggap itu adanya di mana, Billy? Di orang lain sih. Di pikiran. Di pikiran juga. Sampai itu terlontarkan, berarti belum ada, Billy. Artinya apa? Validasi. Billy sekarang kuliah atau SMA atau bekerja? Saya kuliah di Institut Teknologi Ya, Kalimantan. kuliah itu labelnya, pelajarnya atau orang yang berkuliah adalah mahasiswa. Ada mahanya ya, mahasiswa. Mahasiswa itu tidak bermain dengan asumsi, Billy. Validasi mainnya. Jadi kalau Billy, aku merasa takut gitu. Buktikan adalah bikin kayak rentetan gitu ya, sesuatu yang bisa lakukan bahwa gue pengen ada 1 bulan ini akan ada 4 penampilan ketika gue berada di depan orang untuk bisa melakukan tadi keahlian seorang Billy untuk bisa membuat orang tertawa. Tertawa nggak mereka? Nggak usah ke orang-orang banyak, berlima aja. Kalau mereka nggak tertawa, itu sebenarnya evaluasi untuk Billy loh. Berarti belum apa? Belum keren. Berarti bikin lagi lebih keren, right? So when you can validate, konsep asumsi tadi akan dibuktikan gitu, apakah salah atau benar. Karena sekarang kalau Billy bilang, aku tuh bisa membuat orang tawa dan lucu. Dia bilang, well, I don't know. I haven't seen you though. Yeah. Right? Sampai Didi akhirnya hadir di ruangan Billy. Kalau Didi hadir Didi tertawa, berarti joke-nya Billy cocok sama Didi. Karena bisa jadi orang yang tertawa tidak cocok dengan joke-nya Billy. Benar nggak? Berarti harus cari apa? Segmennya. Kalau Billy nanti akhirnya, gue kalau bikin acaranya di depan ibu-ibu, susah banget ketawanya mereka. Kalau di depannya bapak-bapak begini susah banget. Tapi kalau mahasiswa cepat banget. So you creating market target. Segmennya udah ada. Berarti apa? Hal-hal yang Billy lakukan di belakang layar adalah mengkurasi materi yang akan diterima sama para mahasiswa ini gitu ya. Karena mereka apa? Tertawa dengan apa yang dilakukan sama Billy itu semuanya. Right? Jadi validate Billy. Jangan takut. Karena apa? Orang yang hanya sekedar berhenti di pikiran saja, itu dia akan berada di bayangan-bayangan semu terus sepanjang hidupnya. Karena ketika ditanyakan, apa yang dilakukan? Gue takut begini-begini. Semuanya nggak kelihatan. Lo takut semua, kerjaannya nggak ada, gimana ceritanya? Nggak bisa divalidasi. Right? Karena validasi inilah yang akan membuat Billy akhirnya apa? Punya great foundation, ya, strong foundation untuk bilang apa? Itu gue nggak bisa pakai, kenapa? Gagal saat itu. Kenapa? Mereka nggak tertawa, men. Itu nggak bisa gue pakai, kenapa? Itu sarah banget. Itu nggak bisa gue pakai, kenapa? Akan mengganggu orang banyak. Itu nggak bisa gue pakai, kenapa? Bla 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 dan lain-lainnya. Sampai akhirnya apa? Billy mengumpulkan apa-apa yang pantas dipakai untuk materi joke-nya. Dan Billy bisa klaim, jangan pakai itu, bro. Gue udah pernah pakai, gagal. Gitu. Kalau misalnya Billy siap ya. Jangan takut dengan nanti norak lah, nanti orang akan begini. Hadapin aja. Karena Billy perlu orang-orang yang mengeluarkan evaluasinya. Evaluator itu mahal loh, Billy. Ya nggak? Yes. Coba panggil nih, Billy nih sekarang ya. Billy sekarang nih pengen dievaluasi. Bagus nggak joke gue? Panggil deh. Siapa sih yang Billy ingat Indonesian comedian? Tadi Kak di sana gitu ya. Coba kontak aja. Coba kontak. Yang nerima akan timnya. Bilang langsung. Oh, mau berapa lama? Sejam. Oke, boleh 20 juta. Ups. Nah, sekarang ada temen yang mau ngomong kayak gitu. Bro, gila loh. Norak banget. Gue aja gak suka. Dia gratis loh. Ya kan? Iya, jadi Billy bisa koreksi lagi. Apa sesimpel lah. Gue pengen coba tanya sama Bintang Emon gitu. Coba aja panggil. Siapa yang akan hadir mewakili Bintang Emon? Dianya dekat dengan kita ya, karena posting ada lainnya. Coba kontak. Hai Bintang Emon gitu, sosial medianya gitu. Langsung, hey bisa kami bantu, tolong calling email, tiba-tiba masuk. Harga naik. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang takut gini, validasi aja Billy. Ketakutan itu hanya berhenti di sini sampai dilakukan. Karena apa? Harusnya dua Billy. Kalau ada ketakutan, ada keberanian, gitu ya. Karena apa? Pada saat dilakukan, divalidasi, nggak taunya bagus, nggak taunya diterima, nggak taunya di welcome, rugi nggak Billy kalau tidak melakukannya? Rugi nggak kalau tidak melakukannya? Rugi nggak kalau tidak melakukannya?
Rugi banget. Rugi, karena apa? Hasilnya bagus. Coba dari kemarin-kemarin, coba dari dulu-dulu, right? Right. Seperti itu. Jadi jangan berhenti di pikiran, please. Take action. Jadi kalau seorang Lionel Messi bilang begini, Lionel Messi, orang hanya melihat saya hari ini gitu ya, dengan skill, dengan apa yang saya lakukan. Yang mereka lupakan adalah 17 tahun saya bermain bola sampai pada satu malam ketika dia melakukan sesuatu yang super keren, disitulah dunia melihat brandingnya dia. Itu dia melihat seorang Lionel Messi. Akhirnya apa? Dari situ, langsung naik. 17 tahun, Billy. Gitu. Lama ya? 17 years. Nah, gitu. Atau kalau teman-teman membaca buku Harry Potter, J.K. Rowling, Billy tahu J.K. Rowling? Tahu. Tulis Harry Potter, ya. Berapa lama dia mengajukan tulisan Harry Potter sampai terima sama ininya, publisher? Itu kurang tahu. Coba 7 kali. Kalau nggak salah. No, lebih. Cek. Oh. Itu nggak langsung diterima, dilempar, dibuang, sampai akhirnya dia jadi diterima itu, dan akhirnya malah boom gitu ya. Jadilah J.K. Rowling. Atau seorang Michael Jordan. Coba baca ceritanya tentang orang hanya lihat saya keren hari ini, tapi mereka nggak tahu berapa banyak slam dunk yang saya miss, berapa banyak yang saya jatuh, berapa banyak yang saya tidak membawa tim saya untuk menang dan lain-lainnya. Itu in pain dia bilang. Tapi branding dia melakukan bahwa dia itu keren gitu. Tapi kegagalan itu akhirnya tertutupi dengan kekeranannya. Tapi banyak. Seorang Didi yang hari ini presentasi gitu ya, teman-teman bisa melihat, oh misalnya, mudah-mudahan ini dianggapnya bagus dan memang sudah tervalidasi bagus. Didi cerita, Didi pernah diusir presentasi. Gara-gara tadi salah menjawabnya. It happened because what? I validated. Gak dibilang kayaknya sih bakal diusir, enggak gitu dia ceritanya. Kayaknya sih bakal diusir, enggak kan? I came, I presented, I was kicked out. I validated. Gitu. Oke, Billy? Oke, Di. Sip. Semangat ya, validating. Oke. Thank you. Sama-sama, Billy. Ya, oke Kak Billy, terima kasih atas pertanyaannya. Namun sayangnya masih banyak nih sebenarnya yang raise hand, dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin dari partisipan. Namun sayangnya kita terbatas oleh waktu ya, teman-teman. Yes. Jadi kalau mau bertanya atau melihat ilmu-ilmu yang gratis, itu ada di Instagramnya Didi nih, di @softskillsdaily. Ya, jadi terima kasih banyak kepada teman-teman partisipan atas antusiasnya, pertanyaannya yang luar biasa kece nih. Cuman karena kita sudah terbatas oleh waktu, mungkin saya mempersilahkan Kak Didi untuk memberikan sedikit closing statement terkait materi kita, digital personal branding. Silakan, Didi. Ya, thank you, Beatrice. Teman-teman, kalau sekedar berhenti setelah jam 8.24 atau jam 8.30 nanti, dan ini hanya diterima sebagai, oke, gue boleh ikut webinar, oke, terus posting, and done, well, I feel sad. Gitu. Artinya apa? Teman-teman tidak membuat waktu ini menjadi multiplied benefitnya. Artinya apa? When you learn, you take action, and you validate that, teman-teman akan progress. Yang sering kali terjadi adalah when you just come, you present, you enjoy, and then you stop. Teman-teman nggak akan maju. Nah, ngomongin tentang personal brandingnya sendiri, tidak pernah langsung semuanya serba instan. Dimulai dari 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan seterusnya. Kalau belajar dari hari ini, dari bagian kecil yang dipelajari dan dibagi kepada teman-teman, di luar sana, kalau kata Elon Musk, you don't even need to go to school gitu ya. Gara-gara apa? Open YouTube, open Google engine-nya, dan cari hal-hal yang teman-teman harus research. Itu semua jawabannya ada. Tinggal bagaimana memfilternya. Ya, ada short and shift. Nah, itu butuh creative thinking, butuh critical thinking. Pertanyaannya, kalau itu tidak diasah, ya diasah terus-menerus sama teman-teman nanti akan berkubang di tempat yang sama. Kayaknya, biasanya, hanya, kalau, dan lain-lainnya. Kata-kata yang tidak bisa memvalidasi apakah nanti berhasil atau tidak berhasil. Jadi, untuk teman-teman semuanya, kalau this digital personal branding akan membawa teman-teman untuk bisa mendapatkan gitu ya karir, job, atau lain-lainnya in the future, dan the future itu dekat,
Jangan tunggu lama-lama. Create your future from now. Best of luck. Oke, back to you, Beatrice. Oke, terima kasih Didi atas closing statement yang sangat luar biasa, nggak kalah sama materinya ya. Jadi bagaimana teman-teman yang ada partisipan di sini, nggak hanya cuman ikut Zoom, cuman ikut webinar, tapi take an action for future kita. Nah, jadi baik Didi, terima kasih atas ilmunya dan kesempatannya untuk hadir dalam webinar nasional pada malam hari ini, dan juga kepada teman-teman partisipan yang telah membersamai dalam webinar kali ini. Baik, tak terasa kita berada di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Zainal Abidin MM. Terima kasih kepada Didi selaku narasumber, MC, Panitia Penyelenggara LKPMK FEB Unmul, dan kepada seluruh partisipan yang telah hadir dalam webinar malam hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada perkataan, tindakan, maupun perilaku yang kurang berkenan. Selebihnya, saya mohon undur diri. Terima kasih, dan selamat berjumpa dalam agenda webinar nasional LKPMK selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Didi. Thank you everybody. Terima Thank kasih. you. Sampai ketemu lagi teman-teman. Yeah. See you then. Selamat jumpa. Bye. Thank you. Yeah. Welcome. Okay. Most Thank you, everybody. Didi. Thank you very much. Thank you, Didi. Thank you. Makasih banyak, Didi. Yeah, see you then. Next week. Terima kasih banyak Kak Didi. Terima kasih atas ilmunya Didi. Sama-sama, see you then. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Dwi Afet Parama. Terima kasih Mia. Terima kasih ya. Selamat berjumpa lagi di webinar nasional selanjutnya. See you, Kak. Makasih Iya, Kakak terima Beatrice kasih Kalapadam. semuanya. Thank you. Makasih Kakak Dinda Suci Permatasari. Makasih Iya, Kakak terima Yulena kasih juga. Giovanni. Terima kasih. Ya, selamat berjumpa lagi ya di webinar nasional selanjutnya. Dipantengin aja IG-nya LKPMK. Ya, terima kasih. Saya Layunida. Terima kasih, Devina. See you when I see you. See you when I see you. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman bisa leave dari Zoom meeting ini ya. Terima kasih Izin live atas ya, Kak. kehadirannya. Dah. Iya, terima kasih Kak Dwi Alfred Parama. Iya Mbak Kalapadam. Pak Gulto makasih ya. Terima kasih ya. Sumpah pidatonya Ion tadi keren banget. Impressive. Wih, mantap. Terima kasih Kak Siti Erna. Terima kasih Kak Corlinia. Sylvia, Christina, terima kasih.